Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Safitri, NIM 19130322525 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Administrasi Pendidikan 3D. Adapun maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat perkuliahan dengan mata kuliah Manajemen Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Erlani Pertiwi, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan penyebab pendidikan pada peserta didik beserta solusinya. Permasalahan dan penyebab. Yang pertama, permasalahannya juga kurangnya memahami minat dan bakat peserta didik ataupun anak, baik dari orang tua maupun guru. Seringkali orang tua memaksakan kehendaknya untuk anaknya tanpa mengetahui minat dan bakat dari peserta didik ataupun anak. Dalam suatu pembelajaran dan juga menyebabkan anak tidak nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Seharusnya orang tua maupun guru tidak perlu mengatur dan menyuruh si anak untuk mengikuti kemauan dari orang tua. Biarkan saja si anak menentukan apa yang ia sukai. Sebagai seorang guru ataupun orang tua, kita hanya perlu memantau dan memberikan arahan serta memotivasi peserta didik ataupun anak untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat dari peserta didik ataupun anak ini. Yang kedua, sifat peserta didik yang berorientasi sertifikat. Sifat ini masih melekat di dalam kebanyakan jiwa peserta didik. Mereka masih berpikir bahwa sekolah ini hanyalah untuk mendapatkan pekerjaan formal semata. Peserta didik beranggapan bahwa pekerjaan itu bisa mudah didapatkan hanya dengan ijazah. Implikasinya adalah peserta didik menganggap bahwa ijazah kelulusan adalah segala-galanya. Konsekuensinya
adalah mereka tidak belajar dengan serius selama proses pembelajaran ataupun pendidikannya, dan tidak memiliki kualitas, apalagi untuk belajar terus-menerus, sehingga mereka berpikir bagaimana supaya bisa lulus ujian, bukan bagaimana supaya bisa memiliki potensi ataupun skill. Yang ketiga, pendidikan tidak berbasis cita-cita peserta didik. Manajemen pendidikan kita belum memperhatikan dan belum menganggap penting untuk mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Satu hal lagi yang lebih penting adalah manajemen kita tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya, namun bagaimana anak atau peserta didik supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. Yang keempat, masalah kesulitan dalam belajar. Sebagai pendidik, tugas kita adalah memberikan pemahaman kepada siswa atau peserta didik dalam pembelajaran agar mampu menerima dan menerapkannya dalam kehidupan. Namun, tak jarang beberapa siswa atau peserta didik kesulitan dalam belajar. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu dari peserta didik maupun pendidik. Jika peserta didik, mungkin ia belum bisa konsentrasi dalam belajarnya. Sedangkan dari sudut pandang pendidik, bisa saja terjadi dari metode yang kurang tepat ataupun siswa yang kurang mengerti apa yang pendidik jelaskan. Dan kelima, mahalnya biaya pendidikan juga menyebabkan permasalahan. Walaupun di beberapa daerah sudah ada bantuan pendidikan, bahkan sampai membebaskan biaya pendidikan, tapi program tersebut belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga banyak anak atau calon siswa atau calon peserta didik yang kurang beruntung dan menikmati pendidikan. Solusinya adalah satu, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Pemerintah harus menetapkan sebuah kebijakan sistem pendidikan yang mendukung daya pikir serta kreativitas peserta didik. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kebijakan mengenai sistem pendidikan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan ataupun tidak, dan dapat menyesuaikan dengan masa yang akan datang. Hal ini agar kurikulum yang sudah dibuat tidak berubah. Yang kedua, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Memberikan dana untuk bidang pendidikan ini akan sangat membantu pembangunan fasilitas yang memadai bagi para peserta didik.
Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para peserta didik dan secara tidak langsung akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Hal ini karena tenaga kependidikan sangat berperan penting